Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdas syakirin wa nastaghfiruhu istighfarut taibin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku yang berbahagia, yang mulia dan sekaligus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yakin saya husnudzan ini merupakan hamba-hamba Allah yang taat di saat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Terbukti pada bulan Ramadan kemarin yakin semua melaksanakan puasa bagi yang beragama Islam. Bahkan mereka pun dari teman-teman kita yang beragama lain turut serta menghormati cara kita melaksanakan ibadah. Karena itu kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa yang hadir di sini adalah manusia pilihan Allah. Betul? Manusia yang dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat ini. Sedangkan mereka tidak dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat ini, di mana mereka di tempatnya masing-masing. Tapi mereka pun juga orang-orang yang terpilih, bukan saja kita. Tapi yakin bahwa kita dipilih oleh Allah untuk duduk di sini. Tanpa izin Allah tidak akan mungkin kita bisa duduk di majelis yang barokah ini. Betul? Benar. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, kita mengakhiri bulan Ramadan kemarin, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-30. Wa fil lailati salasina, di malam yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berkata, Yaqulu berkata, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada siapa? Kepada kita. Ya abdi, kabulaku. Paham gih bahasa ini? Paham gih? Paham. Sudah. Kulu min tamaril jannah. Makanlah kalian semua dari buah-buah surga. Di sini ada buah surga enggak nih? Alhamdulillah. Ini surga semua ini. Buah surga semua. Surga semua. Masya Allah. Mudah-mudahan andai kata kita awal. Silakan Pak Menteri, silakan. Tidak tahu tidak diawal dengan bismillah. Apakah jadi buah surga kira-kira? Yang jadi buah surga itu setiap kita makan atau minum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan jadi buah surga. Sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu min tamaril jannah. Makanlah kalian semua buah-buah surga. Kemudian setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqtasil mimma salsabil. Mandilah kalian semua di telaga salsabil. Kira-kira telaga salsabil di mana ya? Salsabil. Di mana? Di Sitinggil ada nggak kira-kira? Masya Allah, luar biasa. Kita diperkenankan untuk mandi di telaga salsabil, artinya kita diperkenankan oleh Allah untuk berkesempatan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lalu kita juga diperintahkan wasrab minal kautsari. Minumlah kalian dari air telaga Kausar. Di mana kira-kira Pak Parda? Di mana ya? Kayak di Kuripan nggak ada. Di Kuripan nggak ada, di Jakarta juga nggak ada. Dia di Jakarta Utara, cari itu pun juga nggak bakal ketemu. Tapi kelak kita akan bertemu dengan air yang diambilnya dari telaga Kausar. Kata orang Jawa, putih ngungkuli susu. Emang susu Bu Umayya putih? Putih ngungkuli susu, manis ngungkuli madu, bukan gula lagi. Madu itu dikenal yang paling manis, tapi isih luweh manis
Telaga Kausar. Yakin semua suka madu. Yang kita suka di madu. Alhamdulillah. Daripada Saja yang mereka merasa bahagia. Manis kayaknya nggak cocok ya. Coba deh. Coba bagian itu kan digugat. Digugat kan di penjara. Orang memadukan madu. Makanya tadi Mas Koko kan bilang, Bismillahirrahmanirrahim, kita bodot ya, kalau mau main madu, Pak Madri aja silakan untuk di sama situ. siapa? Pak Turimin ya? Iya. Jangan dong, pakarnya bukan beliau. Iya. Pakarnya ini Pak Taufik yang pernah sampai masuk penjara karena pakar. Iya, biasanya orang terhormat, orang mulia ini harus merasakan sakitnya saat dijeruji besi. Contoh IBHRS itu kan dikenal sebagai imam besar, merasakan diruji besi. Nah ini barangkali salah satu contoh dari teman kita yang lebih pakar daripada yang lain. Ya boleh lah orang madu dia coba madu. Berarti madu beneran. Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya, ini sekedar pengalaman, kita saling tukar pengalaman lah. Yakin di antara kita tidak ada yang paling pinter dan tidak ada yang paling bodoh. Semuanya sama. Sebab di pandangan Allah kita bukan siapa-siapa kecuali hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah selesai kita diperintahkan washrab minal kautsari, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana rabbuka wa anta abdi. Saya Allah, aku Allah adalah sebagai Tuhanmu dan kalian semua adalah hambaku, kata Allah. Artinya kita sudah dianggap sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kawulanya Allah, artinya kita sudah masuk dalam keluarganya Allah. Kalau kita sudah masuk dalam keluarganya Allah, tentu kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usai sudah puasa kita tuntas 30 hari. Lalu malamnya kita mengagungkan asma Allah dengan mengumandangkan takbir. Kita berucap Allahu Akbar. Tidak akan pernah ada yang agung kecuali hanya Allah. Sementara kita berada di paling bawah karena kita hanya sekedar hamba sahaya. Betul kira-kira enggak? Begitu kita usai mengumandangkan takbir, lalu kita melaksanakan sholat dengan 7 takbir dan 5 takbir. 7 yang pertama, 5 yang kedua. Menunjukkan kita juga masih mengagungkan asma Allah. Tidak akan pernah kita lewatkan bahwa kita tidak pernah ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan kita tidak pernah memiliki isinya dunia ini kecuali hanya kita dimiliki oleh Allah. Kira-kira bisa diterima? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ari Allah etah teh zat anu tos ngadamel langit sareng bumi jeung sakabeh parakara anu aya di antara langit sareng kartos moali teh. Saisinya gitunya. Masya Allah. Ibu, teman-teman semuanya. Tadi TikTok biasanya dia. Alumni SMP Negeri 86. Kita sekarang nampaknya sudah bebas. Usai itu sholat selesai, ada satu sejarah yang barangkali perlu kita tahu. Kalau toh kita mungkin sudah hafal. Suatu saat Nabi usai melaksanakan sholat Idul Fitri mengaminkan 3 doa yang sahabat tidak pernah tahu kenapa baginda Nabi amin sampai 3 kali tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Lalu salah satu di antara mereka memberanikan bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Nabi, kenapa Nabi mengaminkan? Doa apa itu baginda Nabi dan siapa yang berdoa? Lalu kenapa Nabi tanpa ada berdoa mengaminkan?" Nabi berkata bahwa baru saja datang malaikat Jibril berdoa dan yang mengaminkan Nabi. Coba logikanya, malaikat yang berdoa yang mengaminkan Nabi, makbul nggak kira-kira? Makbul nggak? Apa doanya? Yang pertama,
perlu kita ingat. Ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Ini pesan buat kita, sebab yakin bahwa kita sebagai seorang anak, sekalipun kita sekarang menjadi orang tua, tapi kita pun tidak akan pernah putus status kita sebagai anak. Karena itulah kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tidak akan pernah ada hentinya. Kira-kira bisa diterima? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Kalau nggak punya istri gimana? Atau nggak punya suami gimana? Durhaka sama siapa? Orang gak punya suami. lagi. Jangan. Masya Allah. Kayaknya sudah bebas dari kalimat yang kedua, amin yang kedua sudah tidak ada lagi yang berkaitan dengan Mbak Yanti. Amin. Baginda Nabi mengaminkan doa yang kedua dari malaikat Jibril. Sedangkan Mbak Yanti gak terlibat di dalamnya. Mudahlah kepada suami, suaminya siapa? Betul. Yang kedua, yang ketiga, janganlah engkau terima ya Allah puasa dan ibadahnya orang yang tidak mau saling memaafkan. Karena itulah pada malam hari ini kita sama-sama ikrar untuk saling memaafkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan tambahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu tabaraka wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillah wa fina ama. Masjidah ya rabbana tarhamdu kama walidina wa limasyaykhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Rabbana tulana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahbilana isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hayyina bil Islam wa aqnita iman wa kalimat nari mujir wa tarhamna muslim wa asila qibatana fil mulki kuliha wa ajirna min tarki biaruba wa hayba fi qulubil kafirin wa bismillahir munafiqin. Rabbana innaka jami'ul Rabbana innaka jami'ul Rabbana innaka jami'ul Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannatal abrar ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Allahumma tibna bi khatimati sa'adah wa ja'alna min alladziina humul husna wa ziyadah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi washabihi bil qadri wal yabni mal qadir jinani dzil karamah wa sallallahu Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, segala kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi